Iran, negara yang dibombardir sanksi dan tekanan maksimum secara ekonom dari Amerika dalam upaya merampas sumber daya keuangan rezim. Pendapatan negara dari minyak berkurang dan perdagangan lainnya terganggu. Lemahnya mata uang membuat barang impor melonjak. Lapangan kerja hancur karena ada banyak pabrik tutup. Perekonomian sama sekali tidak dalam keadaan baik. Tapi, Iran sama sekali belum lumpuh seperti yang diinginkan oleh Amerika. Kenyataannya, Iran selama 4 dekade ini punya banyak pengalaman dengan saksi dan telah belajar untuk menahan dampaknya. Dan, mari kita belajar dari Iran bagaimana strategi yang dipilih hingga ekonominya bisa tumbuh menjadi kuat. Membicarakan strategi ekonomi Iran, maka kita akan membicarakan sejarah ekonominya. Ada 2 fase, sebelum dan sesudah revolusi. Sebelum revolusi tahun 1979, perkembangan ekonomi Iran berlangsung pesat. Secara tradisional, Iran merupakan masyarakat agraris yang kemudian mengalami industrialisasi dan modernisasi ekonomi secara signifikan. Hanya saja, perilaku korup pemerintahan Pahlavi menghancurkan ekonomi Iran. Nah, setelah revolusi, Iran ini mengubah kebijakannya dengan menasionalisasi aset untuk tujuan kemandirian ekonomi, lapangan kerja penuh, dan standar hidup yang nyaman. Iran memang sempat menikmati ekonomi yang sangat signifikan. Pendapatan minyak jadi tulang punggung perekonomian yang nilainya itu mencapai puluhan triliun per bulan. Hutang luar negeri juga bukan masalah bagi Iran. Tapi, di akhir abad 20, perekonomian Iran mengalami banyak kendala, terutama peningkatan populasi lebih dari 2 kali lipat, ditambah pilihan menasionalisasi Iran dan pecahnya perang Iran-Irak. Diperkirakan, Iran menderita kerugian besar sampai 500 miliar US dollar akibat perang Irak, yang kalau dirupiahkan sekarang, nilainya itu mencapai 7.756 triliun. Penderitaan Iran bertambah karena pada tahun 1996, pemerintah Amerika Serikat mengesahkan Undang-Undang Sanksi Iran dan Libya yang melarang Amerika Serikat dan perusahaan non-Amerika berinvestasi dan berdagang dengan Iran. Dampaknya, sebagian besar pendapatan pemerintah yang berasal dari ekspor minyak menurun secara signifikan. Bahkan ekonomi Iran mengalami minus hingga sampai 22%. Kurangnya peluang menyebabkan meningkatnya rasa frustasi di kalangan masyarakat kelas bawah dan menengah Iran. Setelah permusuhan berhenti pada tahun 1988, pemerintah Iran pun mencoba mengembangkan sektor komunikasi, transportasi, manufaktur, layanan kesehatan, pendidikan, dan energi, termasuk fasilitas tenaga nuklir. Sebelum revolusi, Iran punya perekonomian campuran dengan sektor swasta yang kuat dan ketergantungan yang besar pada ekspor minyak. Setelah revolusi, pemerintah menasionalisasi banyak industri dan menerapkan sistem ekonomi berdasarkan perencanaan terpusat dan kendali negara. Yang membuat Iran bertahan dari krisis juga salah satunya nih karena diversifikasi ekonomi. Embargo ekonomi membuat Iran ini bertransformasi dengan memfokuskan ekonomi pada sektor jasa yang menyumbang sekitar 57% PDB. Diikuti sektor industri dan pertambangan yang menyumbang 19,5% PDB. Lalu pertanian 10,7%, konstruksi sebesar 4,3%. Karena embargo minyak yang dilakukan Amerika terhadap Iran, perminyakan hanya menyumbang sekitar 8% dari PDB. Iran juga meningkatkan produksi gasnya secara signifikan, sehingga menjadikan Iran sebagai produsen gas terbesar ketiga setelah Amerika Serikat dan Rusia. Keuntungan lain karena kaum muda adalah kelompok populasi terbesar di Iran dengan lebih dari 60% penduduk Iran yang berusia di bawah 30 tahun. Yang secara otomatis, Iran punya pasar konsumen domestik dan angkatan kerja muda yang besar. Dalam 2 dekade terakhir angkatan kerja Iran juga semakin terdidik dengan tingkat pendidikan setara universitas.
Dengan populasi Iran yang muda, berpendidikan tinggi, dan punya kesadaran global, tentunya akan jadi pendorong utama ekonomi Iran. Tapi sekaligus juga, Iran gagal menyediakan lapangan kerja bagi generasi mudanya. Kondisinya sekarang, tingkat pengangguran di kalangan pemuda yang berpendidikan perguruan tinggi sangat besar. Akibatnya, warga Iran yang berpendidikan tinggi memilih meninggalkan Iran karena para emigran tertarik dengan kesempatan pendidikan dan pekerjaan di luar negeri. Inflasi yang tinggi dan tidak menentu telah menjadi masalah ekonomi dan sosial yang endemik di Iran dan berkontribusi terhadap meningkatnya kemiskinan dan ketegangan sosial. Sejak revolusi 1979, pengeluaran pemerintah rata-rata sebesar 59% hanya untuk kebijakan sosial saja. 17% untuk urusan ekonomi, 15% untuk pertahanan negara, dan 13% untuk urusan umum. Akar permasalahan mengapa krisis ekonomi terjadi adalah kegagalan sistem politiknya. Tujuan ideologis dan geopolitik elit penguasa Iran menimbulkan tekanan eksternal, seperti ketegangan hubungan regional dan sanksi internasional yang mengurangi prospek ekonomi dan menurunkan kesejahteraan sosial. Nah, yang membuat kesenjangan antara masyarakat kaya dan miskin menyempit karena adanya subsidi bulanan dari pemerintah. Tapi tren ini bisa berbalik arah dan hilang jika inflasi tinggi. Dan menariknya, meskipun terjadi penurunan ekspor minyak dan pengetatan sanksi internasional, Iran masih bisa berada di posisi 50 besar berdasarkan PDB-nya. Ya, harus diakui Amerika Serikat dan sekutu baratnya telah sukses mengisolasi Iran secara ekonomi dan diplomatik. Tapi, isolasi ini sekaligus mendorong Iran untuk menerapkan strategi diplomatik pragmatis yang bisa mengurangi dampak sanksi internasional. Iran sudah membangun hubungan ekonomi, perdagangan, dan bisnis dengan negara-negara non-barat seperti Tiongkok dan Rusia. Menjual minyak secara regional dengan negara-negara terdekat yang tidak berada di bawah kendali penuh sistem quota OPEC. Nah, meski ada kemajuan selama 4 dekade pasca revolusi, Iran ini masih merupakan pasar yang kurang dimanfaatkan. Kehilangan peluang dan investasi internasional bernilai miliaran dolar. Perekonomian Iran masih menghadapi sejumlah tantangan yang mengancam pertumbuhan dan stabilitas. Sanksi dan ketegangan politik dengan negara-negara barat terus membatasi akses Iran terhadap sistem keuangan internasional dan menghambat kemampuan Iran untuk berdagang. Hal ini menyebabkan Iran tidak ada dalam rantai pasokan global meski ada kemajuan besar dalam bidang industri, manufaktur, dan ilmu pengetahuan. Perekonomian global masih bergulat dengan inflasi yang tinggi, anjloknya mata uang, korupsi, dan terbatasnya akses ke pasar global. Tingkat kemiskinan yang melebihi 25% di tahun 1970-an ya memang turun drastis sampai tahun 2013. Tapi kemudian meningkat setelah krisis ekonomi besar-besaran dan sanksi yang semakin intensif. Pada akhirnya, angka kemiskinan kembali naik. Meski situasi perekonomian Iran terlihat suram, ya bukan berarti tanpa harapan. Potensi ekonomi Iran ini hanya sedang menunggu untuk dibuka. Iran didukung oleh populasi yang besar dan berpendidikan, lalu universitas-universitas yang kuat, dan startup inovatif yang memberikan ketahanan, serta fleksibilitas dalam menghadapi perubahan, seperti yang sudah berulang kali terlihat selama beberapa dekade terakhir. Nah, tantangannya, meskipun memiliki tenaga kerja yang besar dan terdidik, Iran ini memerlukan investasi di sektor-sektor utama, seperti di teknologinya, infrastruktur, dan manufaktur untuk mencapai potensi sepenuhnya. Selama sanksi dan ketegangan dengan negara-negara barat masih tinggi, prospek perekonomian Iran akan tetap tidak menentu dan pertumbuhannya kemungkinan akan terbatas. Satu nih yang harus jadi catatan, Iran memang punya prospek perekonomian yang tidak menentu. Tapi nyatanya Iran ini adalah salah satu negara dengan perekonomian terbesar di Timur Tengah dan berada di 5 besar negara dengan PDB tertinggi.
Keunggulan utama Iran dibandingkan dengan negara tetangga karena ada sekitar 40 industri yang terlibat langsung di dalamnya yang menjadikan Iran unik di Timur Tengah. Iran telah mampu mensubsidi industri yang tidak efisien dengan pendapatan minyaknya yang besar dan mempertahankan tingkat pertumbuhan yang baik. Itu ekonomi Iran yang sedang dijatuhi sanksi. Lalu bagaimana ya jika tidak ada sanksi? Ya, Iran pastinya punya potensi tinggi untuk menjadi salah satu negara dengan perekonomian terbesar di dunia pada abad ke-21. Dan sekarang, setelah beberapa dekade terisolasi secara politik dan ekonomi, Iran kembali memasuki panggung dunia. Hal ini telah meningkatkan ekspektasi baik secara internasional maupun di tingkat domestik. Iran mungkin bukan pilihan terbaik untuk investasi jangka panjang. Namun, ada beberapa faktor yang dapat menarik arus investasi internasional. Pemerintah Iran telah menciptakan zona ekonomi khusus untuk membuka jalan bagi investor asing. Zona-zona ekonomi mencoba memberikan insentif bagi investasi dengan memberikan keringanan pajak selama 20 tahun. Komunitas bisnis lokal di Iran berharap bahwa penghapusan sanksi yang mencekik oleh Amerika Serikat akan memberikan ruang bernafas sementara bagi perekonomian. Tapi jika itu tidak terjadi, pilihannya adalah memperkuat mitra dengan negara-negara lain seperti Tiongkok dan Rusia yang telah muncul sebagai mitra ekonomi yang semakin penting. Tapi yang terpenting, jika tidak secara efektif mengatasi berbagai tantangan domestik lainnya, mulai dari korupsi hingga salah urus perekonomian, potensi besar perekonomian Iran akan tetap tidak terrealisasi.